Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian kelas 8. Semoga kalian semua bersama keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang juga sangat kami harapkan khususnya pada anak-anakku sekalian kelas 8, semoga menjadi orang-orang yang semakin taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kalian anak-anakku kelas 8 menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Baik, kita lanjutkan hari ini pelajaran kita kelas 8 Al-Quran Hadis ya. Al-Quran Hadis. Pertama, karena bab 1 sudah selesai kita bahas, maka sebelum lanjut ke bab kedua, Bapak akan sampaikan tugas untuk kelas 8. Sekali lagi, di awal pertemuan ini, karena bab 1 pembahasan kita sudah selesai, sebelum kita lanjutkan bab kedua hari ini, maka ada tugas untuk materi di bab 1. Tugasnya itu kalian buka halaman 12. Tugas kelas 8 buku LKS halaman 12 Al-Quran Hadis ya. Tugas halaman 12 dikerjakan sampai halaman 16. Halaman 12 sampai dengan halaman 16 ya. Kemudian caranya adalah di fotokopi halaman 12 sampai dengan halaman 16 ya. Buku LKS-nya di fotokopi hanya yang berkaitan dengan tugas mengerjakan latihan soal, yaitu mulai halaman 12 sampai 16 itu di fotokopi. Setelah di fotokopi, kalian kerjakan halaman 12 sampai 16. Kemudian setelah di fotokopi dikerjakan, nanti dikumpulkan. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya bulan depan, bulan September, minggu kedua. Dikumpulkan bulan September, minggu kedua. Tanggal berapa? Nanti akan disampaikan oleh wali kelas 8. Tanggalnya tanggal berapa? Yang jelas bulan September, minggu kedua. Mengenai tanggal nanti akan ditentukan oleh wali kelasnya. Di fotokopi, dikerjakan, diserahkan nanti bulan September minggu kedua. Diserahkan oleh wali kelas kalian, wali murid ya. Diserahkan oleh orang tua kalian atau wali dari kalian ya. Sekali lagi, diserahkan oleh wali siswa. Diserahkan oleh wali siswa minggu kedua bulan September. Tanggalnya nanti akan diinformasikan oleh wali kelas 8. Itu tugas untuk kelas 8. Bab 1 sudah selesai, maka kerjakan latihan soalnya halaman 12 sampai halaman 16. Fotokopi dikerjakan, diserahkan ke sekolah oleh wali siswa, orang tua atau wali kamu. Tanggalnya
nanti akan diinformasikan oleh wali kelas 8. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita bab kedua untuk kelas 8. Bab kedua halaman 20. Halaman 20. Ya. Bab kedua halaman 20 berjudul infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak itu bisa menafkahkan atau lebih mudahnya mensedekahkan sebagian rezeki atau harta kita di jalan Allah. Di jalan Allah maksudnya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, juga bisa membantu pembangunan tempat-tempat ibadah, masjid, sholat dan sebagainya. Jadi judul kita infak di jalan Allah. Halaman 20 ya. Halaman 20 tertulis ya. Di situ ada beberapa, sebelum tulisan di bawah ada beberapa foto ya. Beberapa foto orang-orang yang sedang memberikan bantuan ya. Orang-orang yang sedang berinfak. Di situ ada orang yang sedang bersalaman sebagai simbolis menyerahkan bantuannya, menyerahkan infaknya, sedekahnya kepada kepada orang-orang miskin, anak yatim, juga korban-korban bencana alam. Itu ada di foto buku yang kamu miliki, halaman 20. Sekarang kita lihat halaman 20 yang bawah. Disadari atau tidak, kita pasti di sini tertulis tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bantuan. Ya. Kita semua tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Makanya diajarkan orang-orang yang lebih mampu untuk menafkahkan, untuk berinfak sebagian hartanya, membantu kepada orang-orang yang kurang mampu ya. Baik, halaman 21 juga itu sudah saya sampaikan maksudnya, bahwa kita harus banyak membantu ya, berinfak. Nah, sekarang halaman 22. Halaman 22 ada tertulis nomor 1 QS. QS itu Quran surat. Surat Al-Fajr. Al-Fajr itu surat ke-89. Surat apa nah? Al-Fajr. Surat keberapa? 89. Ayatnya ayat 15 sampai 18. Hari ini kita belajar tentang infak. Ayatnya atau suratnya dari surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Lihat di bukunya halaman 22 tadi saya bilang, saya baca, terus kalian simak di rumah, lihat buku LKS-nya yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Terus wa amma, tadi sampai akraman itu ayat 15 ya. Jadi ayat 15 itu berbunyi fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu ayat 15. Ayat 16-nya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat 16. Kita lanjut ayat 17. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Itu ayat 17. Ayat 18 yang kita pelajari, ingat sampai 18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Jadi ayat 18, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya. Halaman 22 itu ada artinya. Arti ayat 15. Fa'ammal insanu. Bacanya yang ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu. Yang belum bisa baca, pelan-pelan saya baca. Idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Nah, itu ayat 15. Artinya ada ya, lihat di bawahnya nomor 15, maksudnya arti ayat 15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Itu arti ayat 15. Ayat 16, wa amma, yang belum bisa baca pelan-pelan saya baca. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada di halaman 22 arti nomor 16, maksudnya arti ayat 16. Adapun bila Tuhannya memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Kita baru belajar terjemah ya, belum kita bahas maksudnya. Itu ayat 17, ayat 16. Tadi ayat 16. Sekarang arti ayat 17. Kala ayat 17, kala balla tukrimunal yatim. Itu ayat 17. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Itu arti ayat 17. Ayat 18. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya wala ta'aduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Itu arti terjemah ayat 15, 16, 17 dan 18. Ayat yang di atas artinya atau terjemahnya di bawahnya. Halaman 22. Nah, penting berikutnya sekarang kita belajar mengartikan
mengartikan kosakata halaman 23, kosakata atau kalimat mufrodat dari ayat dari surat Al-Fajr yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Halaman 23. Kita belajar halaman 23. Lama-lama nanti kalian akan mengerti sedikit-sedikit dan bisa mengartikan Al-Quran sedikit-sedikit. Bagaimana caranya Pak? Kita latih halaman 23 mengartikan kosakata atau perkata dari surat Al-Fajr ayat 15, 18, 12 sampai 18. Halaman 23. Lihat tulisan yang lafal. Ada kolom, ada terjemah bagian atas ya. Bagian atas ada terjemah, ada lafal, ada terjemah, ada lafal, ada lafaz. Yang paling kanan kita belajar mengartikan ayat yang tadi kita baca. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Lihat halaman 23. Paling kanan mengartikan, pertama yang kita artikan kata fa'ammal insan, artinya maka adapun manusia. Fa itu artinya maka, amma adapun, insan manusia. Fa'ammal insan, maka adapun manusia. Ada di buku halaman 23 paling kanan atas. Fa'ammal insan, artinya sebelahnya maka adapun manusia. Fa maka, amma adapun, insan manusia. Fa'ammal insan, maka adapun manusia. Bawahnya idza mabtalahu rabbuhu. Arti idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya. Rabbuhu itu Tuhan. Rabbuh Tuhan. Jadi idza apabila mabtalahu rabbuhu, Tuhan mengujinya. Apabila Tuhan mengujinya. Idza mabtalahu rabbuhu. Fa ammal insanu, maka adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya. Ya. Lanjut. Fa akramahu, artinya lalu memuliakannya. Fa akramahu, fa itu lalu atau maka, akramahu memuliakannya. Fa akramahu, lalu memuliakannya. Fa ammal insanu, maka adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan mengujinya. Fa akramahu, lalu memuliakannya. Bawahnya lanjut. Wa na'amahu, dan memberinya kesenangan. Wa na'amahu, dan memberinya kesenangan. Fa yaqulu, maka dia berkata. Fa maka yaqulu, dia berkata. Fa yaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Rabbi, Tuhanku, akraman, telah memuliakanku. Digabung, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Ulangi dari atas. Nah, sama-sama artikan. Fa ammal insanu, artikan maka adapun manusia. Lanjut. Idza mabtalahu rabbuhu, artikan apabila Tuhan mengujinya. Lanjut. Fa akramahu, artikan lalu memuliakannya. Wa na'amahu, artikan dan memberinya kesenangan. Fa yaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan.
Kita lanjutkan. Tadi kita pelajari arti kosakata dari ayat ke-15 ya. Ayat ke-15 tadi, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kita sudah mengartikan perkata kosakata ayat 15. Sekarang kita lanjutkan mengartikan ayat berikutnya, masih halaman 23. Ini wa amma idza mabtalahu. Halaman 23, wa amma idza mabtalahu, melanjutkan yang tadi. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila Tuhan mengujinya. Wa amma idza mabtalahu, namun apabila mabtalahu, Tuhan mengujinya. Wa amma, namun apabila mabtalahu, Tuhan mengujinya. Faqadar, lalu membatasi. Faqadar apa? Lalu membatasi. Alaihi, atas dirinya. Alaihi, atas dirinya. Rizqahu, rizkinya. Rizqahu, rizkinya. Fayaqulu, maka dia berkata. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinaku. Kita belum selesai ya. Allah tidak pernah menghina, tapi mereka merasa dihina. Nanti penjelasannya. Saya ulangi, yang ayat 16 arti kosakatanya halaman 23, dari wa amma idza mabtalahu faqadara. Wa amma, namun apabila mabtalahu, Tuhan mengujinya. Mabtalahu, Tuhan mengujinya. Faqadara, lalu membatasi. Apa faqadara? Lalu membatasi. Membatasi apa? Faqadara, lalu membatasi. Alaihi, atas dirinya. Apa? Rizqahu, rizkinya. Fayaqulu, maka yaqulu, dia berkata. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, Tuhanku. Rabbi, Tuhanku, ahanan, telah menghinaku. Ayat berikutnya ayat 17. Kala, masih halaman 23. Kala, sekali-kali tidak. Artinya di sebelahnya ya. Artinya di sebelahnya. Kala, sekali-kali tidak. Bal la tukrimuna, bal, bahkan, la tukrimuna, kamu tidak memuliakan. Bal la tukrimuna, bahkan kamu tidak memuliakan. Al yatim, gampang, anak yatim. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Ala to'ami, untuk memberi makan. Al miskin, orang miskin. Saya ulang dari ayat 17 dari kala. Kala artinya sekali-kali tidak. Bala tukrimuna, bal itu bahkan. Bala tukrimuna, bahkan kamu tidak memuliakan. Al yatim, gampang, anak yatim. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Ala to'ami, untuk memberi makan miskin, orang miskin. Wala tahaduna, dan kamu tidak saling mengajak. Ala to'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin.
itu ada di halaman 23. Baik, sampai di sini pelajaran kita kelas 8 Al-Quran Hadis. Ingat, di awal pertemuan saya tadi saya sudah jelaskan tugas dari bab 1 ada di halaman 12 sampai 16. Detailnya saya sudah sampaikan di awal pertemuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.